Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan malam hari ini kita coba melanjutkan kembali kajian kuliah online kita dalam mata kuliah manajemen perubahan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba membahas tentang manajemen perubahan ya. Tentang manajemen perubahan, khususnya topik manajemen pengetahuan ya, atau dalam istilah lain dikenal dengan knowledge management ya. Knowledge management dan inovasi organisasi. Namun sebelumnya barangkali kita sedikit mereview ya dari yang sudah disampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Kita sama-sama meyakini bahwa yang namanya perubahan ini tentu perlu dilakukan, dalam arti sebuah organisasi untuk bisa bertahan, untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, harus melakukan sebuah perubahan. Dan perubahan yang dimaksud tentu harus dilakukan dengan cara yang baik ya, karena tidak semua organisasi dalam proses melakukan perubahan itu ada yang berhasil dan ada yang tidak. Oleh sebab itu perlu kita yakini bahwa sebuah perusahaan dalam mengelola suatu organisasi harus melakukan perubahan yang sistematis ya, Nah, oleh sebab itu kita belajar tentang manajemen perubahan. Bagaimana kita bisa mengelola sebuah perubahan, mengumpulkan berbagai informasi, melakukan langkah-langkah yang strategis dalam membawa organisasi kita menjadi perubahan yang kita inginkan. Nah, dari situ kita sama-sama yakin bahwa perubahan dalam organisasi adalah sebuah yang harus dilakukan. Apa yang menjadi kunci pokok atau apa yang menjadi inti dari perubahan dalam organisasi, elemen apa yang menjadi elemen utama dalam perubahan organisasi, tidak lain adalah elemen yang paling dinamis, elemen yang paling kompleks, elemen yang paling menentukan, yaitu elemen manusia ya, sebagai penggerak organisasi. Tidak akan berhasil sebuah organisasi dalam melakukan perubahan ketika manusia-manusia yang berada dalam organisasi tersebut tidak mau melakukan transformasi atau perubahan. Oleh sebab itu manusia adalah elemen kunci ya dalam melakukan perubahan. Nah, bagaimana cara kita untuk bersama-sama mengajak seluruh elemen manusia dalam organisasi kita untuk mau berubah. Nah, langkah yang paling penting tentu harus adanya sebuah kepemimpinan. Oleh sebab itu kita belajar tentang kepemimpinan dalam organisasi. Bagaimana kepemimpinan ini bisa menginspirasi anggota-anggotanya, bagaimana kepemimpinan ini bisa membawa sebuah nuansa baru di perusahaan, bagaimana kepemimpinan ini juga bisa memberikan kesadaran elemen-elemen dalam perusahaan, dalam organisasi, kesadaran untuk apa? Untuk mau berubah dari kondisi yang saat ini ke kondisi yang diinginkan. Dan itu proses yang terus-menerus ya, berkelanjutan, sehingga perusahaan atau organisasi kita nantinya menjadi organisasi yang apa? Yang mampu terus-menerus belajar ya, terus-menerus berubah, mampu memperbaiki dari berbagai bentuk kekurangan-kekurangan di masa lalu ya, menjadi perusahaan yang mampu menjawab tuntutan, tantangan, dan kebutuhan di masa yang akan datang. Sehingga semua elemen pun bisa satu sama lain saling mendukung menjadi sebuah kesatuan dalam perspektif sistem, artinya satu sama lain saling berhubungan, satu sama lain saling mempengaruhi, membentuk tujuan tertentu,
demi kemajuan organisasi ya, organisasi dan perusahaan. Sebab itu penting namanya organisasi nanti menjadi organisasi yang pembelajar. Nah, jika kita melihat sejarah industri, sejarah organisasi ya, kalau kita dulu pernah sempat belajar tentang perubahan era teknologi ya, dari mulai teknologi yang berbasis teknologi konvensional, tradisional, manual, kemudian meningkat menjadi teknologi pertanian. Ya, masih ingat rekan-rekan sekalian tentang era teknologi ya. Jadi dulu ketika zaman dulu purba kan masyarakatnya masih masyarakat yang tinggal berpindah-pindah ya, tinggalnya masih di gua-gua gitu ya. Nah, ketika gitu lalu berubah setelah berpindah-pindah kemudian menjadi menetap ya, menetap. Dari situ mereka mengembangkan sebuah teknologi, sebuah inovasi ya di bidang pertanian. Nah, setelah berkembang inovasi pertanian, kemudian tuntutan bertambah karena jumlah penduduknya semakin bertambah, semakin meningkat. Lalu lanjut menjadi inovasi di bidang perubahan ke era mesin ya. Mesin mulai terjadi revolusi industri gitu ya. Jadi revolusi industri, kebutuhan semakin besar, dan juga ini juga sebetulnya paralel juga dengan bagaimana memanage manusia ya, berkembangnya teori organisasi ya, bagaimana mengembangkan manusia. Nah, setelah era mesin berlanjut, kemudian berkembang lagi karena teknologinya juga semakin tinggi sampai saat ini kita berada di era apa? Era arus informasi ya, arus informasi. Nah, di era informasi ini informasi yang berkembang sangat banyak sekali, sangat luas sekali, dan semua orang bisa dengan mudah mengakses informasi. Nah, di perusahaan dampaknya apa? Di organisasi. Dampaknya informasi pun akan semakin cepat. Kebutuhan konsumen akan produk ya di sebuah perusahaan pun akan meningkat, dan keinginan konsumen pun menjadi lebih beraneka ragam ya, menjadi beraneka ragam. Kalau dulu perusahaan atau organisasi itu yang mengendalikan permintaan konsumen, tetapi sekarang permintaan konsumen itu mengendalikan proses yang ada di organisasi kita ya. Karena sekarang konsumen semakin cerdas, dia lebih banyak pilihan untuk memilih perusahaan mana yang mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas ya. Jadi kebalik ya, kalau zaman dulu itu perusahaan kita bikin produk apa saja itu nanti pasti diterima. Kalau sekarang terbalik, sekarang konsumen yang lebih memilih, lebih mengendalikan produk apa yang ingin mereka gunakan ya. Nah, kalau kita menarik garis merah ya, kalau kita menarik benang merah dari perjalanan sejarah ya, kalau kita melihat juga dari perjalanan organisasi, tentu dari era ke era ini terjadi sebuah perubahan ya, sebuah perubahan yang signifikan, dan perubahan ini bisa dalam bentuk perubahan inovasi ya. Inovasi artinya sesuatu yang baru yang mungkin belum pernah diciptakan pada masa sebelumnya. Inovasi ya, sehingga masuk ke era yang selanjutnya. Nah, bagaimana sebetulnya terjadi inovasi ini? Ini tentu tidak lahir dengan sendirinya. Ada sebuah proses, ada sebuah reduksi, ada sebuah langkah-langkah ya yang terjadi ya dalam era tersebut, baik itu melibatkan individu, organisasi, sosial, maupun
masyarakat ya, ada terjadi sebuah proses. Proses apa? Tentu proses perubahan cara berpikir, perubahan apa? Pengalaman ya, perubahan keilmuan dan perubahan pengetahuan ya. Jadi pengetahuan ini yang menjadi titik awal terjadinya inovasi ya. Jadi terjadi inovasi itu titik awalnya adalah terjadinya banyak pengetahuan yang berkembang sehingga menciptakan sesuatu yang baru menjadi sebuah inovasi ya. Itu ya, bisa dipahami? Saya coba menghubungkan ya dari kematerian yang sebelumnya menjadi kematerian saat ini ya. Jadi hubungannya seperti itu ya. Jadi ini kita tetap lanjut ya, tetap bersambung ceritanya. Nah, pada malam hari ini kita akan banyak belajar tentang manajemen pengetahuan ya, manajemen pengetahuan. Jadi bagaimana kita nanti bisa mengelola, lalu apa sih pentingnya kita mengelola pengetahuan, lalu hal apa yang penting yang perlu kita perhatikan dalam mengelola pengetahuan. Jadi kenapa harus dikelola pengetahuan? Kenapa? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Pengetahuan banyak nggak? Atau pengetahuan itu apa sih? Ada yang tahu apa itu pengetahuan? Apa bedanya pengetahuan dengan sains? Dengan apa bedanya? Ada yang tahu? Kalau sains itu ya, itu sifatnya rasional empirik ya. Rasional empirik jadi ada hubungan sebab akibat dan bisa dibuktikan secara empiris. Sifatnya bisa dibuktikan secara empiris. Misalnya apa sains? Misalnya tentang ilmu fisika itu ya, ilmu fisika, kimia itu kan ada percobaannya secara empiris. Nah, kalau pengetahuan, knowledge itu kadangkala tidak bisa dibuktikan secara empiris. Tapi ada juga yang bisa dibuktikan secara empiris. Jadi pengetahuan itu meliputi segala sesuatu aspek dalam kehidupan kita. Jadi sifatnya bukan hanya yang sifatnya tampak, bisa yang tidak tampak. Ya. Nah, pengetahuan ini menjadi dasar dalam apa? Dalam bersikap nantinya ya. Dalam bersikap, dalam bertindak. Jadi kalau kita melihat ya orang-orang di sekitar kita ya, orang-orang di sekitar kita mungkin dalam sikapnya, dalam tindaknya itu kadang-kadang sulit kita pahami ya, kenapa dia bersikap seperti itu, kenapa dia melakukan hal buruk misalnya ya kepada kita, kenapa dia bisa menyampaikan dengan baik atau apa dia berani melakukan terobosan dan sebagainya. Itu bisa jadi lahir dari pengetahuan yang dia miliki ya, dari knowledge yang dia miliki. Oleh sebab itu langkah yang diambil sebuah pemimpin dalam perusahaan itu pun lahir dari knowledge, pengetahuan yang dia miliki. Nah, perusahaan atau organisasi agar bisa berubah sesuai dengan arah yang positif, maka harus mampu mengelola pengetahuan yang ada di dalam perusahaan tersebut, yang nantinya akan bisa menciptakan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru demi kemajuan organisasi dan perusahaan ya. Nah itu ya, jadi pentingnya kenapa kita perlu manajemen pengetahuan. Jadi pengetahuan ini nanti menjadi landasan dalam bersikap ya. Kadang banyak ya kalau secara individu ya, kita melihat di sekitar kita ada orang yang berpersepsi buruk ya satu sama lain, saling berprasangka, ini kok si A kok begini, ini si B kok begini, si C kok begini. Barangkali itu lahir dari keterbatasan pengetahuan ya,
keterbatasan pengetahuan yang dia miliki. Cuman sayangnya kadang-kadang kita sebagai manusia itu kan ya cenderung untuk sok tahu ya, sok tahu. Jadi ya bersikap tanpa berpikir. Ya, bersikap tanpa berpikir, bersikap tanpa mengetahui seluk-beluknya dan sebagainya. Nah, ini menjadi dampak yang signifikan terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya, ada yang pernah punya pengalaman tentang hal ini? Banyak ya, mungkin rekan-rekan sekalian, Mbak Iis, Mbak Zuweriah, Mbak Tri, Mbak Uswatun, Mbak Yusni ini mungkin udah banyak pengalaman ya tentang pengetahuan ya, tentang pengetahuan. Nah, yang menarik terkait dengan pengetahuan, bahwasanya pengetahuan itu berbeda dengan materi. Ya. Jadi kalau kita mengelola materi itu bisa habis. Ya. Jadi bisa bertambah, bisa pula habis. Ya, kalau kita benar, bijak itu akan bertambah. Tapi kalau kita salah dalam mengelola materi, itu bisa habis, bisa berkurang. Nah, kalau pengetahuan, ini yang menarik. Jadi pengetahuan itu sifatnya intangible ya. Intangible itu sesuatu yang tidak bisa disentuh secara wujudnya gitu ya. Nah, pengetahuan ini sifatnya bukannya semakin bertambah, bukannya semakin berkurang, tetapi dia semakin bertambah ketika kita mampu mengelolanya dengan baik. Ini yang menarik. Jadi pengetahuan itu berbeda dengan materi, sangat berbeda sekali. Jadi mengelola materi dengan mengelola pengetahuan itu dua hal yang berbeda, ya, berbeda. Nah, mengelola pengetahuan, memanage pengetahuan ini jika dikelola dengan baik, karena pengetahuan itu sifatnya terus-menerus bertambah ya. Jika tidak dikelola, nah ini jika tidak dikelola pun ini bisa hilang, tapi bukan berkurang tapi hilang. Hilangnya mungkin karena lupa, karena sudah termakan waktu ya yang lama. Misalnya apa? Misalnya dulu kita punya ide nih, wah kita punya ide brilian, tetapi tidak kita dokumentasikan, tidak kita kumpulkan, misalnya tidak kita catat. Mungkin ketika kita menghadapi hal yang baru ya di masa depan, kita membutuhkan pengetahuan tersebut, nah kita lupa. Padahal kalau kita masih ingat aja ya, itu kita catat aja, mungkin akan bermanfaat untuk bisa kita implementasikan pada saat ini atau di masa yang akan datang. Nah, itulah pentingnya kita nanti memanage pengetahuan, ya, memanage pengetahuan. Saya kemarin sempat bertemu dengan seorang hackerspace, seorang yang menggeluti bidang inovasi dalam komunitas, ya. Jadi inovasi dalam komunitas. Beliau dari Hungary, ya. Sudah lama juga di Taiwan. Kebetulan beliau menjadi pendiri komunitas hackerspace. Ya, hackerspace itu sebuah komunitas yang di dalamnya kita bisa melakukan berbagai hal, bisa sharing, bisa membuat sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru, bisa saling berdiskusi ya di komunitas itu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat ya, bagi masyarakat. Nah, yang menarik dalam diskusi itu, saya bertanya ketika itu, bagaimana bisa mengelola setiap ide-ide yang ada di organisasi Anda, di anggota Anda. Lalu dia sederhana menjawabnya, saya melakukan sesuatu dengan yang saya sukai. Nah, kadang-kala memang ide-ide itu muncul dengan spontan, ya, dan kadang-kala memang mungkin tidak bisa kita langsung implementasikan, tidak bisa mungkin langsung kita wujudkan, tidak bisa kita langsung
di dibikin gitu ya, ciptakan. Tapi memang butuh proses. Nah, oleh sebab itu, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya mencatat. Saya mencatat setiap ide yang menarik gitu ya, setiap ide yang menarik itu dalam sebuah catatan. Sehingga suatu saat ketika saya bertemu dengan orang lain, dan kebetulan itu berhubungan ya dengan ide saya bisa langsung berdiskusi, bisa saling menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, dari situ akhirnya saya mempunyai banyak teman. Jadi saya kalau misalnya butuh sesuatu, itu saya tahu kepada siapa saya harus menanyakan gitu ya. Misal saya ingin membuat perangkat lunak tertentu ya, komputer. Saya tahu nih di mana orang yang ahli pemrograman misalnya. Saya tahu orang yang ahli matematika, saya tahu. Jadi dari sekedar ide-ide seperti itu ya, seperti itu. Nah, jadi dia ya bersama komunitasnya dulu itu cuman sendirian dan tidak ada yang mendukung. Lalu kemudian sekarang anggotanya sudah sangat banyak sekali dan komunitas itu sudah tersebar di berbagai negara ya. Jadi kalau misalnya dia berkunjung ke Jepang gitu ya, di Jepang itu udah ada komunitas, jadi udah ada temannya di sana. Dia di sana udah ada yang menjamu. Kalau dia pergi ke Australia ke mana gitu ya, itu udah ada komunitasnya, jadi dia bisa terus sharing. Dan yang menarik ini ya, bahwa anggota komunitas tersebut itu tidak mengenal usia. Jadi dari mulai yang paling kecil ya, cuman berusia berapa tahun itu ya, anak-anak, sampai dewasa, sampai orang tua itu ada menjadi anggota komunitas tersebut. Jadi menarik ya, sangat menarik sekali. Jadi mereka mengimplementasikan apapun yang mereka inginkan. Lalu dia juga menunjukkan video di komunitasnya dia. Ada yang seneng mengoperasikan bermain musik gitu ya, bermain gitar. Itu ada yang dia membuat ide bagaimana gitar ini ketika dimainkan itu bisa menghasilkan lampu tertentu berwarna-warni yang menunjukkan emosi dari pemainnya gitu, ada sampai seperti itu. Jadi menarik gitu ya, dari beberapa orang dari berbagai latar belakang berkumpul di satu, sharing, diskusi, bisa menciptakan sesuatu yang baru. Bahkan idenya macam-macam ya, dari yang mulai membuat buat alat bantu kaki gitu ya, alat bantu kaki orang yang cacat gitu ya. Nah, dia membuat itu. Jadi ada yang seseorang yang dari kecil tidak mempunyai kaki, nah dia bersama temannya menciptakan alat bantu sehingga orang tersebut bisa berjalan meskipun dengan bantuan alat tersebut. Ya, sangat menarik sekali, dan dia menikmati menjadi bagian dari komunitas hackerspace itu. Nah, itu contoh bagaimana sebuah ide, sebuah pengetahuan itu sangat berharga sekali. Bahkan sangat mahal. Jadi kalau rekan-rekan sekalian mungkin semuanya sudah punya ini ya, smartphone, handphone ya. Zaman dulu kan berkembangnya sangat cepat ya, dari mulai zamannya pager, terus handphone Nokia, Ericsson itu ya yang populer, Motorola, terus tingkat lagi menjadi BlackBerry sekarang berubah lagi menjadi Android gitu ya. Nah, itu prosesnya itu sangat cepat sekali. Nah, itu gimana itu kok bisa cepat sekali ya? Sementara kadang-kadang kita butuh, kalau untuk berpikir aja, untuk menciptakan produk baru itu prosesnya sangat lama. Tapi kok mereka bisa cepat? Salah satunya itu di antara mereka ini ya, itu sering dilakukan
diskusi-diskusi atau sharing-sharing bertukar informasi tentang apapun, tentang apapun. Jadi mereka sering melakukan sharing. Apa sih kebutuhan masyarakat saat ini? Apa sih kebutuhan konsumen saat ini? Saat ini butuh apa sih? Aplikasi apa sih? Gitu ya. Ibaratnya kayak gitu. Kayaknya mereka butuh aplikasi kesehatan deh. Akhirnya ciptain aplikasi kesehatan. Kayaknya butuh media sosial deh yang bisa. Nah itu terus menerus itu dilakukan secara kontinu di perusahaan tersebut. Akhirnya mereka bisa menciptakan sebuah produk inovasi yang kini. Produk inovasi yang ketika dijadikan prototipe dan coba dipasarkan mendapat respon yang positif di konsumen, di mata konsumen. Ya. Atau contoh lain apa? Contoh lain ini aja ya, Facebook ya, yang menciptakan itu masih muda ya, namanya Mark ya. Nah, si Mark ini dulu mulainya dari iseng-iseng aja. Ya. Iseng-iseng aja dia mencoba untuk membuat sebuah website ya. Di website itu ya bisa sharing-sharing deh, bisa ngepost foto, lalu fotonya bisa disaling dikomentari ya. Terus kita bisa nyimpen data kita, siapa yang komentar, tahu, di tag gitu ya. Dari hal segitu. Lalu tiba-tiba banyak yang ingin bergabung menggunakan fasilitas itu. Akhirnya sampai sekarang menjadi sangat hampir seluruh dunia ya mempunyai account Facebook. Ya, mempunyai account Facebook. Jadi dari hal-hal seperti itu. Jadi keinginannya dia awalnya cuma ingin sharing, ingin berbagi, ya, ingin berbagi, ingin menyampaikan sesuatu, ingin menyampaikan idenya dia kepada orang lain. Nah, ini penting ya. Jadi makanya pengetahuan itu penting. Pengetahuan itu penting. Dan bahkan kalau di dalam agama ya, itu identik sama orang yang berilmu ya. Ilmu bahkan punya predikat khusus. Gelar orang yang berilmu itu adalah ulama ya. Ulama. Jadi ulama itu adalah predikat atau gelar khusus bagi orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu ini bukan orang-orang biasa. Orang yang memiliki pengetahuan ini bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang yang derajatnya lebih tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa lebih tinggi? Karena dia tahu ya mana yang benar, mana yang salah. Kenapa lebih berilmu? Karena dia mampu ya memahami segala sesuatu ya dengan hikmah, dengan rasional, dengan sebuah pemikiran bijak ya tentang segala sesuatu. Nah, itu orang-orang yang berilmu. Ya. Bahkan setan pun ya ketika di masjid itu ada orang yang berilmu, dia udah minder duluan setan itu. Ya, meskipun orang berilmu itu cuma di masjid itu hanya sebatas tidur ya atau diam tanpa melakukan aktivitas apapun, itu sudah beda nilainya ya, karena itu orang yang berilmu. Ya, bahkan ya rekan-rekan sekalian ini ya, ini jelas beda. Yang ikutan UT sama yang tidak ini nilainya justru berbeda sekali. Ya, meskipun secara penghasilan mungkin yang ikutan UT mungkin harus disisihkan ya untuk bisa beraktivitas seperti ini. Tapi dari sisi nilai, itu justru berbeda sekali. Derajatnya berbeda. Ya. Nilainya pun berbeda, harganya juga berbeda. Jadi rekan-rekan sekalian ini adalah orang-orang spesial ya. Orang-orang spesial, orang-orang yang terpilih untuk apa? Untuk berada dalam sebuah majelis ilmu, ya, majelis ilmu. Ilmu apa? Ilmu apapun. Bermacam-macam ilmu ya. Tidak sebatas ilmu agama, ilmu pengetahuan seperti ini gitu ya. Ini ilmu. Ya, ilmu. Yang itu ya. Nah, dalam kajian kita pada malam hari ini materinya ini saya ambil lebih umum ya. Jadi tidak mendetail sama dengan yang di modul. Jadi nanti rekan-rekan
lebih banyak membaca di modul ya nanti untuk ujian. Saya ini di modul ini ya di PPT ini lebih pengayaan. Jadi lebih memfasilitasi sesuatu yang belum ada, belum disebutkan di modul untuk menambah pengetahuan kita ya. Jadi pengetahuan kan harus tambah lebih banyak ya. Lebih banyak, tidak tidak sedikit ya. Tapi tentunya ya rekan-rekan sekalian juga harus membaca di modul-modul yang udah diberikan ya, udah diberikan. Karena ujiannya kan yang membuat soal dari pusat itu biasanya mengambil dari modul ya, dari modul. Namun inti-intinya substansinya ini yang saya paparkan di PowerPoint ya, di PPT, di slide-slide itu ya, itu intinya. Intinya untuk apa? Menjadi kerangka nantinya untuk mempelajari di modul. Jadi konseptualnya itu di perkuliahan kita ya, seperti online ini, konsep-konsepnya, main frame-nya, kerangkanya. Untuk lebih detailnya, detail pembahasannya itu akan dibahas di modul ya. Kan mungkin dulu pernah dibahas ya ketika masuk UT ya, bedanya mahasiswa dengan siswa ya. Kalau mahasiswa lebih dituntut untuk mandiri, untuk bisa mengolah sendiri informasinya. Ya, kalau siswa itu kan pasif ya, siswa itu ketika SMA, SMP itu pasif. Jadi inputnya hanya dari gurunya. Tapi kalau mahasiswa itu input dari dosennya, dari tutornya, lalu dikembangkan. Input dari buku, dari berbagai hal, dari internet dan sebagainya ya. Itu ya. Nah, apa tujuannya? Nah, tujuannya nanti kita ya bisa memahami konsep manajemen pengetahuan, tahu tentang sejarahnya, tahu peran tanggung jawab aplikasi dari manajemen pengetahuan. Nah, saat ini pengetahuan itu bukan sebatas sebuah intuisi ya untuk mengambil keputusan, pengalaman, bukan. Tetapi saat ini sudah menjadi aset intelektual ya. Jadi negara yang berhasil itu adalah negara yang pandai dalam mengelola aset intelektualnya. Ya. Jadi kalau pernah belajar tentang sejarah Jepang, negara Jepang itu kan dia kalah ya dalam Perang Dunia Kedua. Setelah dibom di Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu, kalah itu. Nah, untuk dengan kerugian yang sangat luar biasa, nah untuk bisa bangkit, untuk bisa mengejar ketertinggalan Jepang dari negara-negara lain, apa yang dilakukan Jepang? Ada yang tahu? Jepang itu, dia langkah pertama yang ingin dia selamatkan itu apa? Apakah infrastruktur? Jepang kan habis dibom kan otomatis sudah hancur lebur ya, udah nggak karo-karoan itu ya, habis dibom, apalagi bom atom itu radiusnya sangat luar biasa, bahkan meninggalkan radiasi ya yang menimbulkan penyakit sampai saat ini, sampai ke keturunan. Nah, Jepang ketika itu yang diselamatkan asetnya apa? Ternyata yang diamankan, yang dia bangun itu yang pertama adalah guru ya. Jadi guru itu yang pertama kali diselamatkan ya. Jadi guru itu dikumpulkan, jadi semua guru-guru itu dikumpulkan oleh pemerintah Jepang. Jadi Jepang habis dibom itu nggak ngumpulin politikus, nggak ngumpulin tentara, nggak ngumpulin ninja samurai gitu ya kalau dibilang, bukan. Tetapi yang dikumpulin adalah guru-guru. Jadi guru-guru dikumpulin, kemudian nanti di briefing, dimobilisasi. Nah ini yang menjadi kunci perubahan tonggak perubahan Jepang, bangkitan Jepang. Jadi guru-guru yang pertama kali di support. Jadi guru kalau misalnya kurang ilmu atau apa, sekolahkan ke luar negeri, dilempar. Pokoknya ini dipasok bagaimana sedemikian rupa biar guru-guru ini memiliki pengetahuan yang luas yang nanti akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di Jepang. Dan guru ini juga yang menjadi apa? Tonggak dari budaya Jepang, mempertahankan budaya Jepang. Itu yang dilakukan Jepang.
Jadi kalau kita main ke Jepang itu guru itu sangat dihormati sekali. Jadi sensei itu kalau naik MRT itu udah beda aja. Antara guru sama pengusaha itu udah beda cara perlakuannya. Betul-betul dihormati sekali seorang guru itu, sensei. Itu di Jepang. Makanya Jepang sekarang ya bisa berhasil itu salah satunya karena dia paham bahwa pengetahuan itu adalah kunci dari kemajuan sebuah negara. Jadi guru sangat dihargai di Jepang. Kebanggaan lah. Terus di Jepang itu pengajar itu pokoknya predikat khusus. Kalau di Bali itu kan ada kasta-kasta ya. Jadi di Jepang itu kalau guru itu kastanya paling tinggi. Hampir setara sama pemimpin negara guru. Nah itu Jepang sampai akhirnya saat ini Jepang jadi maju, sumber daya manusianya berkualitas, dedikasinya tinggi, disiplinnya kuat, karena yang ngebentuk juga orang-orang hebat, guru-guru itu. Ya, itu di Jepang. Nah kalau di negara kita kan ya kita nggak tahu ya kayak gimana, mungkin mbak-mbak sekalian udah tahu ya bagaimana posisi guru mengajar dosen itu kan mungkin berbeda ya dibandingkan dengan di negara-negara maju. Jadi ya dari sisi banyak hal ya itu berbeda sekali sisi penghargaannya. Padahal kita tahu bahwa kemajuan satu negara itu SDM yang paling penting. Nah bagaimana mungkin SDM ini bisa menjadi berkualitas ketika elemen pendukungnya, penggeraknya, pendidiknya itu tidak berkualitas. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, nanti kan ketika anda mungkin udah ada yang berkeluarga, ada yang belum ya. Ketika mendidik anak, Anda berposisi sebagai seorang guru. Setiap langkah-langkah Anda, langkah-langkah mbak-mbak sekalian, sikap itu akan menjadi sebuah contoh anak-anak kita. Gitu ya. Jadi jadilah guru yang baik di keluarga. Gitu ya. Karena pengetahuan seorang guru itu yang nanti akan menjadi bekal membentuk karakter dari seorang anak. Terlepas mungkin anaknya punya karakter unik tersendiri ya kan, ciri-ciri sifat karakteristik itu kan beda-beda. Tapi kan tetap secara basic dari keilmuan, pemahaman itu dibentuk oleh mbak-mbak sekalian sebagai orang tuanya nantinya. Betul ya. Nah, ini pengetahuannya. Nah, kenapa kembali ke sini ya? Kenapa knowledge management, KM itu knowledge management atau manajemen pengetahuan itu penting? Karena adanya globalisasi bisnis ya. Ada organisasi belajar, ada corporate amnesia. Jadi kadang-kadang sebuah perusahaan itu lupa tentang sejarah hidupnya. Atau lupa tentang hal-hal penting, informasi penting ketika di dalam proses belajarnya ya. Makanya perlu di manage biar informasi ini bisa bertahan, bisa dikelola sehingga bermanfaat untuk masa yang akan datang. Kemudian kemajuan teknologi ya. Kemajuan teknologi ini juga penting. Ya. Nah ini perubahan zaman saat ini ya. Jadi setelah terjadinya perubahan era industri, saat ini menjadi era pengetahuan. Jadi pengetahuan ini harga yang sangat mahal sekali. Perangnya sekarang bukan perang fisik, perang senjata, bukan, tapi udah perang informasi, perang pengetahuan. Masing-masing negara ketika bisa memimpin dalam pengetahuan, dia akan menjadi pemimpin di dunia ya. Jadi negara-negara maju itu sangat intens sekali dalam mengelola pengetahuan, memberikan wawasan kepada warganya. Gitu ya. Saat ini contohnya aja kita sekarang tinggal di Taiwan sama di Indonesia. Untuk akses internet saja itu beda ya. Kecepatannya, bagaimana bisa mengaksesnya itu sangat berbeda sekali. Ya, kalau di Indonesia mungkin lemot ya, lambat.
Bahkan ada juga yang masih belum mengenal internet. Nah, kita di sini sekarang sangat luas, sangat mudah. Mau lihat video juga gampang ya, video-video di YouTube. Di YouTube tuh banyak video-video pengetahuan. Ada sebuah video yang menarik tentang manajemen pengetahuan. Saya coba cek dulu ya, sambil ngecek. Nanti saya kasih linknya tentang manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan. Videonya sederhana sih. Oh ini nih. Ini bagus nih bukunya, videonya. Oke, saya kasih linknya ya. Nah ini, linknya saya ketik situ ya. Nanti dibukanya nanti aja ya, setelah selesai ya. Setelah selesai kita perkuliahan, jadi dibaca di rumah sendiri ya, tentang knowledge management. Ini bagus nih videonya, Anda bisa nonton di situ. Nah, kembali ke sini ya. Jadi era pengetahuan itu ya itu ya, jadi pengetahuan itu sangat penting sekali. Jadi kalau kita pandai dalam mengelola, maka bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa sekali ya, sesuatu yang luar biasa sekali, baik secara individu maupun secara organisasi ya. Secara organisasi, nanti perubahan individu ini akan mempengaruhi perubahan organisasi. Jadi inovasi itu munculnya pertama dari individu. Individu punya ide, punya pengalaman, misalnya punya sesuatu yang baru. Ini kayaknya kalau misalnya kita bikin ini, bikin produk ini bagus misalnya. Gimana nih teman-teman misalnya di perusahaan ya? Oh bagus, boleh. Kan itu kan sepakat ya. Setelah disampaikan di perusahaan, di organisasi itu semua sepakat. Oh gitu, oke deh, aku setuju. Kamu setuju gimana? Aku setuju ya, kamu gimana? Setuju. Akhirnya semua setuju, saling mendukung. Nah itu menjadi inovasi, nantinya dibawa menjadi inovasi organisasi. Nah organisasi ini ketika nanti dimunculkan lagi ke masyarakat, semua juga sepakat menjadi inovasi masyarakat. Ya, jadi dari satu ide pribadi ya, individu ini bisa menciptakan sebuah ide besar yang berguna di masyarakat. Nah, dalam prosesnya pun ini tentu sangat panjang ya. Jadi kadang kita punya ide banyak, ini bagaimana menyaring ide-ide gitu ya. Itu nanti butuh kemampuan seorang pemimpin untuk menyesuaikan kebutuhan dari berbagai ide situ, mana yang sesuai untuk dijadikan atau untuk diwujudkan dalam organisasi tersebut. Ya, nggak apa-apa Mbak Nur, siapa tuh yang bertelat? Mbak Nur Lela ya, Mbak Nur Lela. Oke, kita kembali ya ke sini ya. Jadi ini nggak apa-apa, slide-nya banyak ya, kita skip saja, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan. Banyak cerita sih sebetulnya, karena kita kan sharing di sini ya, banyak cerita. Nah, di era pengetahuan ini, organisasi harus banyak belajar, mengingat dan bertindak berdasarkan informasi pengetahuan, know-how yang tersedianya. Nah, apa hakikat knowledge management? Hakikat itu intinya ya, core-nya ya. Manajemen pengetahuan atau knowledge management untuk mewakili pendekatan terencana dan sistematis untuk menjamin penggunaan penuh dasar pengetahuan informasi. Dasar pengetahuan organisasi ya, ditambah keahlian, kompetensi, pemikiran, inovasi, dan individual potensial untuk menciptakan organisasi yang lebih efisien dan efektif ya. Jadi apa nih intinya dari pernyataan ini akhirnya? Jadi knowledge management itu adalah sebuah
proses ya atau pendekatan yang sistematis. Yang di dalamnya apa yang dikelola? Pengetahuan, organisasi, keilmuan, informasi, data, keahlian, kompetensi, pemikiran itu dikelola. Ya, ide itu dikelola, dikumpulkan. Lalu diapakan? Lalu digunakan, dimanfaatkan, dipotensikan untuk menciptakan organisasi yang efisien dan efektif, ya, efisien dan efektif. Jadi semua hal, wawasan dan sebagainya itu dikelola, dikumpulkan satu, kemudian diberdayakan untuk menciptakan suatu perubahan, ya, perubahan agar organisasi lebih efisien dan efektif. Masih ingat apa bedanya efisien dan efektif? Efisien itu apa? Efektif itu apa? Bedanya apa? Efektif itu cenderung kepada sasaran, ya, tujuan, target, goal, ya, goal, efektif. Kalau efisien cenderung kepada pemanfaatan, penggunaan sumber daya, resource. Bagaimana bisa mendayagunakan sumber daya yang optimal, itu efisien. Kalau efektif, bagaimana bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi efisien dan efektif. Dengan sumber daya yang optimal, mencapai tujuan yang tepat. Itu efektif dan efisien. Mana yang lebih penting duluan? Efektif dulu atau efisien dulu? Efektif dulu, ya. Efektif dulu baru efisien. Kenapa? Karena kita berorientasi pada tujuan dulu. Ya. Tidak berarti kalau kita dengan menggunakan sumber daya yang minimal tapi tujuan tidak tercapai. Berarti kita tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Lebih baik apa? Lebih baik kita capai dulu tujuannya, baru kita nanti kelola bagaimana biar efisien, ya, efisien. Sumber dayanya bisa minimum. Ya, jadi efektif dulu baru efisien, bukan sebaliknya, ya. Efisien dulu baru efektif. Bayang? Apa? Ya, membangun organisasi membutuhkan tujuan terlebih dahulu. Betul. Ya. Agar SDM bisa dimanfaatkan secara optimal. Ya. Jadi lucu nih kadang-kadang dalam membentuk organisasi, ya. Kadang kita bikinnya gini. Ini kita ada berapa orang dulu nih? Berapa orang? Sudah berapa orang? Tinggal nanti kita ke sana atau tujuannya organisasi mau ngapain? Jadi orangnya dulu mencari, bukan tujuannya dulu. Beda, ya. Kalau orangnya dulu kan lebih ke arah pemberdayaan sumber dayanya itu, ya. Harusnya gimana? Tujuannya dulu, ya. Tujuannya apa? Lalu kebutuhan untuk mencapai tujuan itu kira-kira butuh orang-orang seperti apa, kan gitu, ya. Itu kan jadi efisien. Bukan ini ada orang ini orang ini kira-kira dari banyak ini bisa dipakai buat apa? Tujuan kan berarti beda, ya. Jadi sebaiknya tujuannya ini nih, kita ingin menciptakan ini. Nah, gimana nih untuk mencapai ini? Butuh orang-orang apa saja? Nah, ini beda, ya. Nah, itu efektif dulu baru efisien. Nah, ini definisi yang lainnya. Menangkap, menyusun, mengelola, dan menyebarkan pengetahuan. Untuk apa? Untuk efisien dan efektivitas. Mengurangi biaya, ya. Melakukan best practice. Best practice gitu, ya. Best practice tahu, best practice cara yang terbaik, ya, dalam mengerjakan aktivitas. Nah, dalam implementasi di perusahaan kadang hanya ada beberapa orang saja yang ahli di bidangnya. Ya. Jadi contohnya apa? Contohnya di perusahaan
atau di organisasi kita aja ya, di kelas kita, pasti ada beberapa orang yang ahli di mata kuliah tertentu kan ya. Tidak semuanya ahli di mata kuliah yang sama, pasti ada beberapa yang ahli di mata kuliah tertentu, ada yang ahli di ini, ada yang ahli di ini, beda-beda keahliannya. Nah, bagaimana agar semuanya bisa merasakan manfaatnya? Tentu ada sharing, ya, sharing knowledge, sharing pengetahuan. Yang jago di bidang tertentu itu bisa mengajari orang lain yang tidak jago di bidangnya, tidak jago di bidang tersebut. Kemudian jika dia hebat di bidang tertentu, dia bisa juga nanti sharing mengajarkan kepada yang lain juga. Ya, nah ini pentingnya knowledge sharing ya, atau manajemen pengetahuan itu salah satunya agar nanti satu sama lain anggota dalam organisasi itu bisa memiliki pemahaman pengetahuan yang sama nantinya. Ya. Jadi kalau misalnya mbak-mbak sekalian senang kerja kelompok tuh ya, atau senang jalan-jalan bareng-bareng, itu bagus. Nanti bisa saling transfer pengetahuan. Saya atau paling gampang ya tentang masak ya, masak-memasak ya. Ada yang pintar masak soto, ada yang pintar masak gado-gado, ada yang pintar masak rawon. Nah ini berkumpul jadi satu, saling ngajarin ya, ini bagus. Jadi semua jago semua, jadi pintar masak semua ya. Itu contohnya. Nah organisasi sama nggak? Sama. Ya, ada yang pinter tentang desain produk, ada yang pinter marketing, market research, pemasaran, ada yang pinter di bidang produksi. Ini semua ahli bersatu, terjadi transfer pengetahuan, nanti bisa mengimprove masing-masing bagiannya. Ya, masing-masing bagiannya. Kita transfer sharing itu bukannya berkurang, karena pengetahuan itu karakternya beda banget. Jadi kadang-kadang ada unsurnya tuh kemana-mana tuh isinya persaingan aja ya, sama teman sendiri nggak mau ngasih tahu gitu kan, ada ya, sama teman sendiri kalau ada apa-apa nggak mau ngasih tahu, pokoknya cukup bagi dirinya saja gitu ya. Ini harusnya tidak seperti itu, karena pengetahuan itu tidak akan habis, kecuali memang kalau ujian itu ya memang nggak boleh saling mengetahui ya, karena ujian itu untuk menguji diri sendiri, atau kuis itu ya, itu sendiri-sendiri ya. Tapi kalau diskusi, kalau ada informasi, kalau ada sharing-sharing, kumpul-kumpul, nah itu sebaiknya saling memberitahu. Atau misalnya kita mau kelas ini ya, hari ini ada kelas, ada yang nggak bisa hadir. Nah ini yang hadir bisa memberitahu, transfer ilmu kepada yang tidak hadir. Nanti mungkin akan meningkat ilmunya yang hadir itu ya, yang mau menyampaikan kepada yang tidak hadir itu akan meningkat pasti. Itu ya contohnya. Maka hanya dimiliki oleh sejumlah kecil karyawan saja. Nah ini tujuannya ya, meminimalisasi hilangnya pengetahuan karena keluarnya karyawan. Nah ini sering terjadi ya. Biasanya yang udah pinter-pinter ya, udah jago-jago, nah dia nggak mau ngajarin ke temennya, terus dia pengen meningkatkan pengetahuannya sendiri, pengen dapat gaji gede akhirnya. Terus kalau misalnya perusahaan nggak bisa menggaji, itu dia mencari perusahaan lain yang memberikan gaji gede karena dia merasa sudah ahli dan sebagainya. Memang dalam konteks individu ya wajar-wajar saja, tapi kita sebagai perusahaan misalnya, kita sebagai organisasi, nah ini bagaimana biar keahlian orang tersebut itu bisa juga dimiliki oleh orang yang lain. Itu yang penting, sehingga ketika orang ini tidak ada, itu bisa digantikan oleh orang yang lain. Pekerjaannya itu bisa digantikan oleh orang yang lain. Ya, makanya dengan knowledge management ini bisa, harapannya bisa terjadi seperti itu. Kan kasihan juga ya kalau misalnya dia sangat ahli sekali dalam menggarap sesuatu pekerjaan, dia nggak bisa istirahat. Konsumen tuh pengennya sama dia aja misalnya, kadang-kadang gitu ya. Kalau misalnya
perusahaan yang bergerak di bidang servis ya, jasa layanan, itu senangnya sama dia aja. Kalau bahkan kalau nggak dilayani sama orang ini nggak mau, konsumen itu ada tuh banyak gitu ya. Misalnya di perusahaan yang tentang perbaikan atau tentang layanan jasa itu gitu karakternya. Nah, kalau ada knowledge management, ilmu yang bisa dikeluarkan, yang lain juga memiliki kemampuan yang sama. Kemampuan yang sama, ya minimal sama ya, minimal serupa ya. Sehingga konsumen pun ya tidak sulit untuk dan bisa mendapatkan perlakuan yang sama juga ya, adil bagi konsumen. Nah ini ya, jadi knowledge management itu multidisiplin, jadi tidak hanya manajemen saja. Bisa yang jurusan lain itu juga menjadi aset berharga dalam proses knowledge management. Ahli mesin, ahli arsitek, ahli kedokteran, medical, semuanya menjadi satu, bergabung dengan latar belakang masing-masing, saling bertukar pendapat, merumuskan suatu hal yang baru, yang positif, itu jadinya menjadi sesuatu yang besar ya, sesuatu yang luar biasa juga. Dan yang penting ada kesadaran akan apa, akan perubahan ke arah yang lebih baik, dalam arti tidak ada konflik kepentingan ya, kalau ada konflik kepentingan, ini ya dampaknya bukannya menyelesaikan persoalan, tapi berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi ya, jabatan, keuntungan pribadi, keuntungan golongan. Ini yang menjadi tantangan dalam knowledge management. Ya. Kalau sekarang ya kayak di DPR, MPR ya, itu kan sering debat dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita sebagai masyarakat bingung, ini wakil-wakil rakyat ini memperjuangkan kepentingan rakyat atau memperjuangkan kepentingan golongan gitu ya. Jangan-jangan memperjuangkan kepentingan golongan, bukan memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena masing-masing ingin menduduki posisi yang strategis. Kalau misalnya memperjuangkan kepentingan rakyat, pasti mereka sepakat bahwa ada orang tertentu yang ahli, memang pantas untuk menduduki posisi atau kursi tertentu, jabatan tertentu, tidak saling rebutan, ya, dan kredibel, artinya memang betul-betul pantas orang yang dimaksud itu. Udah pasti kelihatan dari track recordnya ini siapa, ada prestasinya, itu kan pasti kelihatan. Bukan sebatas dia eksis doang di golongan tertentu, itu kan ya. Itu sebagai catatan juga ya, tantangan dalam knowledge management. Nah ini multidisiplin knowledge management ya, ada banyak sekali. Komunikasian, kognitif, tentang manusia, linguistik, tentang bahasa, informasi ya, information management, ada knowledge system, database teknologi, banyak nih. Perpustakaan juga masuk, penulisan, ya, semuanya ini hampir semua. Multidisiplin keilmuan masuk dalam knowledge management. Nah ini juga yang perlu kita ketahui. Apa bedanya data, informasi, dan pengetahuan? Ada yang tahu bedanya data, informasi, dan pengetahuan? Kalau data itu apa? Ada di buku ya, di modul halaman 6.9. Data itu adalah sebuah fakta ya, fakta-fakta yang belum kita olah, masih mentah ya. Data kependudukan, fakta-fakta jumlah penduduk, fakta-fakta ini apa, masih mentah datanya. Dari situ kita nggak tahu ini maksudnya apa, kan belum ya. Itu data.
Jadi hal yang langsung dapat diamati dan diverifikasi, dilihat, dicek, oh, ini bener ya data ya. Saya punya data bahwa jumlah mahasiswa mata kuliah manajemen perubahan sekian, itu berdata ya, data. Nah, level selanjutnya itu informasi. Informasi itu apa? Itu data yang sudah mengandung makna, ya. Sudah diolah, itu informasi. Informasi. Jadi informasi itu data yang sudah diolah. Dari jumlah penduduk, dari data jumlah penduduk sekian ribu orang, diperoleh informasi bahwa sudah diolah ya, informasi bahwa mereka cenderung untuk apa gitu, untuk melakukan kegiatan apa itu. Ini informasi, jadi sudah diolah dari data tersebut yang sudah ada, diolah menjadi informasi. Ya. Jadi sudah bisa mengandung makna, memberikan fungsi yang punya bentuk dan fungsi. Nah, lalu pengetahuan, apa bedanya pengetahuan sama informasi? Pengetahuan itu udah lebih ke arah pemahaman yang jelas tentang informasi. Jadi udah menjadi kerangka dalam membaca informasi, ya, menjadi mempunyai tujuan dalam membaca informasi. Itu menjadi pengetahuan. Ya. Jadi pemahaman yang jelas tentang informasi itu pengetahuan. Jadi kalau data itu masih mentah, data yang diolah jadi informasi, informasi yang udah dipahami dengan benar itu jadi pengetahuan. Gitu ya. Ada di buku ya, halaman 6.9. Data, informasi, pengetahuan. Level lebih tinggi lagi, ada wisdom ya, atau kearifan. Kearifan itu apa? Menggunakan pengetahuan untuk menetapkan dan mencapai tujuan. Level-level kebijaksanaan itu ya, itu wisdom. Jadi dengan pengetahuan yang dia miliki, dia bisa mengarahkan, menetapkan tujuan, bisa menggerakkan, ya, bisa bersikap. Itu udah level wisdom. Yang kebijaksanaan. Itu ya bedanya data, informasi, sama pengetahuan. Nah, pengetahuan itu berarti udah diolah ya, selain dimakna informasi, pengetahuan itu udah diolah dicampur sedemikian rupa, udah dipahami dengan berbagai hal, dengan pengalaman, dengan persepsi, dengan berbagai argumen, itu menjadi pengetahuannya. Nah, ini ada dua jenis ya dan bentuk pengetahuan. Ada yang dikenal dengan tacit knowledge, ada yang explicit knowledge. Apa bedanya? Ini ya, kalau tacit knowledge itu adalah sebuah pengetahuan yang sulit diartikulasikan, dituliskan dengan kata-kata, teks maupun gambar. Kenapa? Karena dia cenderung berada dalam internal atau berada dalam benak orang yang mengetahuinya. Jadi pengetahuan yang berada melekat dalam individu. Jadi pengetahuan itu kan sifatnya intangible ya. Intangible itu apa sih? Intangible itu sesuatu yang tidak bisa diraba, dipegang, berwujud ya. Tidak berwujud ya. Itu intangible. Nah, karena pengetahuan itu intangible, berarti sifatnya bisa berupa konsep, mind, pikiran gitu ya. Nah, itu ada yang sifatnya tacit knowledge dan ada explicit knowledge. Tacit knowledge itu berada dalam internal individu ya, individu. Kalau explicit knowledge, nah ini bedanya. Itu pengetahuan yang telah ditangkap dan dinyatakan dalam kata-kata, teks maupun gambar, telah ada dalam bentuk konkret atau nyata ya. Jadi udah bisa dilihat wujudnya apa. Itu explicit knowledge. Ya. Semakin tacit sebuah pengetahuan, maka semakin berharga pengetahuan tersebut. Kenapa?
karena hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu ya, tidak bisa dimiliki oleh banyak orang. Kalau eksplisit kan udah bisa dimiliki oleh orang lain ya. Misal memproduksi sebuah produknya udah jelas eksplisit. Untuk membuat lagi atau meniru kan gampang ya. Tapi kalau masih dalam bentuk konsep, masih di dalam sebuah pengetahuan khusus, belum dalam bentuk konkret, ini susah untuk ditiru, untuk diwujudkan ya. Itu lebih sulit. Jadi explicit knowledge, tacit knowledge. Jadi semakin tacit itu semakin berharga pengetahuan tersebut. Kayak misalnya sistem ya, sistem itu sifatnya tacit ya sebetulnya. Untuk hal-hal tertentu sifatnya tacit knowledge. Kita membeli produk material ya, bentuk wujud nyata dengan membeli sistem, itu harganya pasti lebih mahal sistem. Karena sistem itu sifatnya tidak berwujud. Ya. Jadi harganya bisa mahal. Nah, dalam prakteknya ada juga teknik analisis konsep ya, ini untuk menghasilkan sebuah formula ya, rumusan dari sebuah ilmu sosial. Ilmu sosial itu ilmu yang lahir dari berbagai pengetahuan biasanya, pengetahuan sosial. Ini kita skip saja ya. Ini sejarahnya ini sudah ada di sini sebetulnya. Jadi dari mulai fase 1800, 1850, 1900 sampai 2000 ya. Nah, kekayaan intelektual atau modal dari sebuah knowledge itu ya. Jadi kekayaan, karena knowledge itu adalah pengetahuan yang menjadi aset, ini menjadi kekayaan intelektual. Ini bisa meliputi apa saja. Bisa meliputi kompetensi, bisa meliputi kapabilitas, bisa meliputi teknologi. Ya. Jadi di kompetensi itu berarti keahlian ya. Itu keahlian itu menjadi sebuah kekayaan intelektual. Untuk mencapai kinerja ya, itu menjadi kekayaan intelektual. Kapabilitas itu keahlian strategis ya, untuk mengintegrasikan dan menerapkan kompetensi. Teknologi, metode ya, keahlian juga untuk apa? Untuk menghasilkan hasil fisik tertentu, menciptakan produk tertentu. Ya. Ini bisa berada di level kompetensi, bisa di level operasional ya, taktis dan strategi. Nah, ini dalam perspektifnya untuk mengelola pengetahuan, kita bisa melihatnya pada fokus apa sih knowledge management ini diimplementasikan. Kalau dalam bisnis itu pada mengapa, di mana, sejauh mana organisasi harus investasi atau eksploitasi pengetahuan. Kalau di manajemen lebih ke arah prakteknya, bagaimana sih manajemennya, kira-kira aktivitasnya bagaimana untuk mencapai tujuan dan strateginya. Kalau praktis berarti ya operasional ya, keahlian untuk melakukan kerja dan tugas yang berkaitan dengan explicit knowledge atau mewujudkan sebuah pengetahuan ya. Untuk individu, ini membantu pekerjaan tugas individu ya, bisa membantu ikatan komunitas dengan organisasi, membantu orang tetap up to date, menyediakan tantangan dan kesempatan untuk berkontribusi ya. Ini untuk level individu. Jadi penghargaan terhadap individu-individu dan membantu pekerjaan individu-individu. Jadi saat ini knowledge management itu menjadi sebuah pengetahuan yang tidak, pengetahuan atau bagian ya, yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan organisasi atau perusahaan. Bahkan bisa mencapai level individu. Ya.
Itu ya. Lanjutkan. Nah, ini untuk komunitas ya, dari individu-individu yang saling terfasilitasi pemahaman sharing knowledge-nya, lalu berkembang ke level komunitas yang nantinya bisa mengembangkan keahlian profesional komunitas tersebut. Mendorong mentoring. Mentoring. Jadi ada sebuah kontrol ya. Kontrol ada sebuah pengajaran. Mentoring itu lebih ke arah pengajaran, mengontrol, mengetahui sejauh mana keahlian, keilmuan, pengetahuan yang dimiliki oleh anggota organisasi, anggota komunitas. Ya. Lalu yang kedua, memfasilitasi networking dan kolaborasi yang efektif. Mengembangkan kode etik profesional, mengembangkan bahasa yang sama. Nah ini ya, jadi dengan knowledge management, dengan knowledge sharing, dengan mengelola informasi di sebuah komunitas, maka terjadi pertukaran knowledge dan anggota-anggota dari komunitas itu akan bisa tumbuh. Ya, jadi satu sama lain bisa berkolaborasi menjadi satu bagian utuh, berintegrasi, ya, sehingga terjadi kesatuan dalam organisasi. Ya, jadi mengembangkan bahasa yang sama. Ya, kalau awalnya mungkin punya bahasa sendiri-sendiri ya, yang biasa bermain dengan operasional organisasi, itu bahasanya itu berbeda dengan yang biasa bermain dengan marketing, dengan konsumen, dengan service, itu pasti berbeda bahasanya. Cara mengkomunikasikan itu berbeda. Ya, mengkomunikasikan berbeda. Latar belakang pun itu juga mempengaruhi perbedaan. Perbedaan latar belakang misalnya ya, itu juga bisa mempengaruhi persepsi masing-masing terhadap yang lain. Contoh sederhana apa? Kedaerahan misalnya ya, antara orang yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu ketika berinteraksi mungkin beda budaya, beda kebiasaan. Awalnya berbeda persepsi, kok ini kok gini sih, kok ini kok gini sih, gitu ya biasanya. Kok ini orangnya gini, kok gini, itu beda awalnya. Tapi kalau kita udah berknowledge sharing, oh ternyata kenapa dia seperti ini, karena di budayanya, diajarkannya, di keluarganya begini, itu kan nanti mempengaruhi dari adanya sharing knowledge, pengetahuan. Sama di perusahaan juga gitu. Ya. Jadi knowledge sharing ini sangat berguna sekali. Knowledge management ini sangat berguna sekali dalam sebuah komunitas dan organisasi. Nah ini kalau organisasi berarti lebih fokus ke strategi ya. Bisa menyelesaikan masalah lebih cepat, bisa menerapkan best practice. Nah, best practice itu biasanya lahir dari pengalaman. Misal contohnya apa? Cara belajar cepat. Cara belajar cepat memahami rumus matematika misalnya. Masing-masing kan punya pengalaman nih. Saya dulu kalau belajar kayaknya caranya itu harus menyendiri. Butuh berapa lama? Butuhnya seminggu misalnya. Kalau saya belajarnya itu harus bareng-bareng, saling mengajarkan. Berapa lama butuhnya? Cuman 2 hari udah bisa ngerti. Gitu ya. Sebelumnya saya nggak ngerti. Sekali lagi saya harus banyak latihan soal. Berapa? 1 hari. Berarti best practice-nya adalah banyak latihan soal misalnya. Berarti yang itu dengan saling berinteraksi, saling berbagi pengetahuan, nanti bisa mendapatkan best practice dari mana ya, best practice mana langkah yang paling mudah untuk digunakan dalam organisasi ya, yang paling baik untuk organisasi. Itu ya. Membangun memori organisasi. Nah, memori organisasi jadi punya sebuah dokumentasi.
dokumentasi tertulis ataupun tidak tertulis, ataupun dalam bentuk suara, dalam bentuk video kayak gini, ini dokumentasikan nih ya. Jadi dokumentasi ini nanti bisa digunakan oleh mereka yang tidak hadir ya. Ini membangun memori dalam pelajaran, dalam perkuliahan, sama gitu. Jadi organisasi juga sama. Memori itu penting. Nantinya bisa digunakan untuk mengatasi atau menghadapi permasalahan di masa yang akan datang. Misal, organisasi kita sudah berdiri selama 5 tahun. Nah, pada setiap beberapa tahun terjadi perubahan kepengurusan misalnya ya. Orangnya berubah sedemikian rupa. Nah, kadang permasalahan yang dihadapi pada era yang awal dengan era saat ini bisa jadi sama. Nah, kalau kita bisa mendokumentasikan keilmuan pengetahuan di era yang masa lalu untuk digunakan di masa sekarang, maka ini akan bisa memudahkan era saat ini untuk menjalankan prosesnya, aktivitasnya. Contoh yang paling sederhana, kepanitiaan aja ya misalnya. Mbak-mbak mungkin sering jadi kepanitiaannya, pengajian dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang baru yang bergabung gitu ya, rekan yang baru yang bergabung, BMI baru dari Indonesia baru bergabung. Nah, dia diminta jadi panitia juga, dia belum pengalaman. Nah, mbak-mbak ini yang udah pengalaman, memberikan wawasan, sharing knowledge, sehingga dia tidak mengalami permasalahan yang mungkin yang sama kita hadapi ketika kita menjadi panitia. Ini contohnya. Kayak hal-hal seperti itu. Praktis ya. Ini di buku nggak ada kalau gitu ya. Ini lebih ke arah cerita-cerita ya, saya lebih bercerita. Best practice ya. Karena kalau dengan cerita itu lebih mudah dipahami biasanya. Berdasarkan best practice saya ya, kalau saya baca buku teori saya masukin semua, itu bingung kadang-kadang. Saya lupa ini saya tadi belajar apa. Tapi kalau dengan cerita lebih ingat. Udah saya dulu pernah diceritain tentang cerita apa gitu ya. Kan ya, itu dari best practice. Waktu kecil sering diceritain sama orang tua saya tentang cerita bawang putih, bawang merah misalnya ya. Nah itu sampai sekarang masih ingat. Nah mungkin mudah-mudahan ini dengan metode bercerita ini bisa mudah untuk mengingat dan memahami manajemen perubahan ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh. Nah, pada pembahasan sebelumnya ya, saya menjelaskan bahwa dalam perkembangan era industri, era teknologi ya, itu berkembang. Salah satunya lahir dari inovasi. Inovasi itu lahir dari pengetahuan lahir dari individu berkembang, saling berinteraksi, menciptakan sebuah pengetahuan di masyarakat, di kelompok. Masyarakat berkembang menjadi sebuah inovasi menciptakan era baru dalam industri. Nah, jadi inovasi itu adalah apa sebetulnya? Adalah suatu hasil ya, suatu hasil pembaharuan ya, hasil sesuatu yang baru dari sesuatu yang sebelumnya mungkin belum ada. Nah, mungkin belum ada menjadi sesuatu yang baru, itu menjadi sebuah inovasi. Jadi kuncinya nanti ya, kita ini kunci akhir ya, kunci akhir dari kita belajar manajemen perubahan itu salah satunya nanti outputnya adalah kita bisa menciptakan inovasi dalam perusahaan kita. Ya, jadi kebayang ya dari mulai runtutannya ya. Pertama, sadar harus berubah. Setelah berubah mau berubah, ada yang memimpin. Setelah terbiasa ada yang memimpin, ada yang semuanya udah mau berubah. Akhirnya menjadi organisasi belajar. Organisasi belajar satu sama lain saling
bertukar pemikiran, bertukar pendapat, bertukar pengetahuan, dan harus dikelola dalam knowledge sharing. Nah, setelah semuanya ini berhasil berjalan, nantinya harapannya adalah bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang positif demi kemajuan organisasi dalam bentuk inovasi perusahaannya, inovasi organisasi, inovasi teknologi. Jadi inovasi ini lahir dari proses yang sedemikian panjangnya, tidak serta-merta sebetulnya. Ya, inovasi. Inovasi ini juga lahir dari sebuah proses kreativitas. Kreativitas ya. Kreativitas tentu lahir dari individu-individunya. Individu-individu yang diberi kesempatan untuk berpikiran bebas sesuai koridor yang seharusnya, koridor organisasi, koridor tujuan yang diinginkan, berpikir bebas, kemudian saling bertukar pendapat, saling mendukung, saling mensupport, ya, akhirnya bersama-sama menciptakan inovasi, ya. Inovasi. Jadi inovasi ini menjadi buah, ya, buah dari proses kita menanam perubahan. Ya, seperti itu ya, inovasi. Nah, ini masuk, silakan boleh dibuka modulnya. Ini halaman depan yang masuk inovasi. Inovasi halaman berapa? Ada yang tahu? Atau udah pada ngantuk sih? Jangan tidur semua nih. Halaman 640 ya, inovasi organisasi. Nah, satu hal yang penting dalam organisasi itu lahir dari kreativitas. Ya. Jadi kreativitas itu berbeda dengan kecerdasan. Ya. Kreativitas itu berbeda dengan kecerdasan. Kadang orang-orang yang kreatif ini bukan orang-orang yang cerdas. Ya. Kalau kecerdasan itu cenderung kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jadi orang yang memiliki kecerdasan tinggi itu dia mampu cepat beradaptasi dengan lingkungan. Itu kecerdasan. Kalau kreativitas itu orang yang cenderung bisa ide kreatif, bisa menciptakan sesuatu yang jarang dipikirkan oleh orang lain. Ya, silakan Bu. Silakan Mbak. Mau izin. Nah. Jadi kembali ya. Jadi kalau saya ulangi lagi ya. Jadi kalau kecerdasan itu adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika kalau di buku ini harga ponsel semakin hari semakin terjangkau. Dampaknya adalah penurunan jumlah orang yang menelepon menggunakan jasa wartel misalnya. Kalau kita orang yang cerdas, maka kita akan segera merespon dengan perubahan tersebut, adaptasi. Caranya gimana? Dengan membuka bisnis lain yang mengikuti tren. Misalnya jualan pulsa ya. Jualan pulsa atau jadi gerai ponsel gitu ya. Itu orang yang cerdas. Jadi cerdas itu bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ya, sebelumnya wartel, buka wartel kan buat nelpon aja ya. Nah, sekarang berkembang nih teknologinya, jadi pakai ponsel semakin cepat. Nah, kalau tidak cerdas melihat kenyataan seperti ini, maka yang terjadi adalah kita tidak akan bisa
menangkap kebutuhan pasar, ya, kebutuhan pasar, tidak mampu beradaptasi dengan pasar. Ya, halo tes. Ini saya tidak tahu nih. Tiba-tiba internetnya mati. Ya, ya bisa gabung lagi ya. Tiba-tiba internet saya mati, saya tidak tahu kenapa. Ya, kedengaran suara saya ya? Oke. Oke. Jadi kembali ya. Nah, itu orang yang cerdas ya. Orang cerdas itu menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi sebelumnya dia buka wartel, entah berkembang ponsel banyak, akhirnya dia tidak lanjutkan bisnis wartelnya, tapi dia berubah menjadi bisnis yang lain. Misalnya jualan pulsa atau membuka gerai ponsel ya untuk solusi yang cerdas. Itu orang yang cerdas. Contoh yang sederhana itu. Contoh yang lain yang lebih keren lagi, misalnya di IBM ya, IBM perusahaan komputer. Lou Gerstner itu mantan CEO-nya, dia bisa melihat dari yang semula berkembangnya PC, dulunya cuma mainframe berubah jadi PC ya. Dia menjawab permasalahan itu ya. Itu orang yang cerdas. Nah, kalau kreativitas itu lebih ke arah apa? Kemampuan seseorang untuk menghasilkan bukan hanya produk berkualitas tetapi juga baru ya. Jadi ada unsur kebaruan. Itu kreativitas ya. Jadi kreativitas itu lebih luas dibandingkan dengan kecerdasan. Orang yang cerdas belum tentu kreatif, tetapi orang yang kreatif itu cenderung cerdas. Meski tidak harus cerdas ya, tapi cenderung cerdas orang yang kreatif. Itu ya. Kebayang? Nah, ini ada cerita yang menariknya di buku ini. Hayes tahun 1990 dia menyatakan, orang yang kreatif boleh jadi memiliki IQ tinggi, tetapi bisa jadi IQ-nya juga tidak terlalu tinggi. Meski kreativitas merupakan properti individual, kreativitas tidak berada pada ruang isolasi. Jadi kreativitas itu luas, bebas. Ya. Kreativitas itu luas dan bebas, tidak berkaitan dengan produk juga, tidak berkaitan dengan karya-karya yang lainnya. Jadi dia mengalir tanpa batas kreativitas itu. Ya. Ini banyak definisi-definisi tentang kreativitas. Ada juga yang menyebutkan bahwa kreativitas adalah penciptaan produk, jasa, ide, proses, dan prosedur baru yang berguna dan berharga. Itu ada juga yang menyatakan bahwa merupakan kapasitas untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan asli, yang mampu memenuhi kondisi saat ini yang terbatas. Itu ada juga yang gitu ya. Ini banyak definisi-definisi tentang kreativitas. Jadi kalau kita ambil unsur kesamaan atau benang merahnya, kreativitas itu yang pertama, dia sifatnya luas ya, bisa meliputi berbagai hal, baik produk berwujud ataupun yang tidak berwujud.
desain, proses, ide, yaitu kreativitas. Yang kedua, kreativitas itu tidak terjadi secara kebetulan, tapi merupakan sebuah upaya yang sengaja dilakukan. Jadi ada upaya, ada keinginan untuk membangkitkan kreativitas itu, ada untuk mengembangkan potensi kreativitas itu. Jadi itu ada upayanya, tidak muncul sendirinya. Ya, ada prosesnya, ada langkah yang dilakukan. Jadi kreativitas ini akan muncul jika apa? Jika pelakunya memiliki pengetahuan untuk memunculkan kreativitas tersebut. Ya. Orang yang pintar menggambar akan jadi pelukis sejati ketika dia mampu memunculkan kemampuannya untuk menggambar, menghasilkan karya-karya yang luar biasa, berlatih terus-menerus sehingga nanti menjadi seorang yang hebat, jadi pelukis sejati, gitu ya. Nah, itu contohnya. Ini sini banyak nih, ada inti-intinya, poin-poin dari kreativitas. Bahkan ada komponen-komponen dari kreativitas ya, menurut Sternberg ya, tahun 1997 ada 6 persyaratan modal dasar seorang disebut atau organisasi disebut kreatif. Apa nih? Yang pertama, pengetahuan. Mengetahui apa yang dianggap baru, bukan sekedar menemukan kembali apa yang sudah ada. Ya, jadi menemukan sesuatu yang betul-betul baru, bukan ditemukan kembali ya. Atau bedanya ditemukan kembali sama menganggap sesuatu yang baru, setengah sesuatu yang baru. Kalau menemukan kembali, misalnya dulu udah ada, tapi disimpan, nggak kelihatan, sekarang ditemukan lagi, itu berarti menemukan sesuatu yang dulu, yang nemunya dia bukan orang yang sebelumnya, ya, gitu ya. Makanya kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilah discovery, ada invention. Kalau discovery itu apa? Menemukan sesuatu yang udah ada. Kalau invention membuat sesuatu yang baru, ya, invention. Inovasi itu dari kata invention, ya, invention. Kalau discovery itu ya udah ada, kita teliti, kita temukan, oh ini apa discovery ini ya. Ini ada 6 ya, di sini di halaman 6.46 Anda bisa baca sendiri di sini. Untuk kreativitas, poin-poin syarat kreativitas ya. Kemudian apalagi nih? Oh, ini ada tipologi juga nih, saya skip saja. Ada kreativitas yang diharapkan, ada kreativitas yang proreaktif, responsif, kontributif ya. Ini menjadi tipologi kreativitas. Jadi kreativitas itu apa saja gitu ya. Proses kreatif itu apa saja. Ini ada pembagiannya di sini ya. Anda bisa membaca di sini halaman 6.50-nya. Nah, kita masuk ke sini aja ya, ke manajemen kreativitas. Halaman 6.54. Bahwa seorang manajer dapat mempengaruhi kreativitas seseorang. Jadi, di organisasi itu, kita bisa melakukan treatment untuk mempengaruhi kreativitas seseorang. Apa saja caranya untuk mempengaruhi kreativitas? Mempengaruhi itu bisa meningkatkan, bisa mengurangi ya, tergantung treatment yang diberikan. Nah, dalam hal ini yang dibahas di sini adalah bagaimana meningkatkan kreativitas ya, meningkatkan kreativitas. Apa saja langkahnya? Yang pertama adalah dengan memberikan tantangan. Tantangan ya. Jadi kalau ditantang itu biasanya ada yang memiliki ego tinggi, dia merasa bersemangat untuk melakukan atau mengembangkan kreativitasnya, ya, tantangan. Biasanya apa kalau dalam praktek organisasi? Itu biasanya menempatkan karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan dia, sehingga dia
nyaman, dia bisa menunjukkan keahlian dan kepakarannya dan mampu berpikir kreatif pada pekerjaannya itu, gitu ya. Tantangan nih, kamu cocokin dulu dengan pekerjaannya. Lalu bisa diberi juga. Kalau kamu bisa mencapai target tertentu, oh, bagus. Itu jadi itu bagaimana untuk mencapai target nantinya. Ya, jadi pekerjaan itu bisa mencapai target. Tantangan itu yang pertama. Yang kedua, kebebasan. Memberi kebebasan karyawan, berarti memberi kepercayaan, memberi otonomi yang berkaitan dengan apa? Dengan pekerjaannya. Ya. Jadi nanti dia diberi kebebasan untuk cara melakukan pekerjaannya. Ya, jadi dikasih kebebasan. Ini nanti dia akan berkreasi, tumbuh, kreativitasnya tumbuh. Kreasi, menyusun sendiri, merancang sendiri bagaimana pekerjaannya itu bisa dikerjakan dengan sukacita, ya, dengan senang hati, ya. Itu dengan kebebasan. Tapi juga kebebasan ini juga jangan tidak terlalu bebas juga, tidak, artinya tidak terlalu bebas itu tidak apa? Tidak mengganggu kepentingan karyawan yang lain. Ini yang bahaya karena ada kebebasan yang berlebihan. Kebebasan yang berlebihan sehingga mengganggu kepentingan bersama. Ini juga yang menjadi catatan, ini harus diperhatikan. Itu yang pertama, yang berbahaya. Yang kedua, kebebasan itu harus sesuai, harus betul-betul diberikan. Bukan omdo ya, omdo itu apa? Omong doang ya, bukan omong doang, tetapi memang betul-betul diberi kebebasan. Koridornya dijelaskan. Kadang saya kasih kebebasan tapi kenyataannya tetap dikengkang. Itu bukan kebebasan namanya ya. Nah, yang ketiga, sumber daya. Sumber daya, jadi diberikan sumber daya yang cukup untuk berkreasi. Jadi karyawan kita, tenaga kerja kita, pengajar kita, kalau diberi sumber daya yang cukup, itu akan berkreasi. Diberi gaji yang cukup, itu akan berkreasi untuk mengembangkan keprofesiannya. Ya. Waktu dan uang itu bisa jadi sumber daya. Penghargaan juga sumber daya. Ya. Kadang ada ya hitung-hitungan sangat ketat sekali, bahkan untuk melakukan proses positif itu sangat perhitungan perusahaan. Dampaknya ya karyawan jadi malas untuk melakukan proses positif, perubahan, ya, tindakan-tindakan positif. Jadi ya udahlah, daripada ribet mendingan nggak usah ya, gitu ya. Contohnya gitu. Itu karena langkah kebijakan perusahaan yang tidak tepat dalam mengembangkan kreativitas karyawannya. Misal apa ya? Misal kalau di pelatihan ya, ada karyawan yang mau berinisiatif untuk mengembangkan kemampuannya, mengikuti pelatihan, mengusulkan dana ke perusahaan, memberikan proposal untuk membiayai pelatihan tersebut. Tapi perusahaan, oke, kamu saya biayai, tapi kamu harus memenuhi prosedur-prosedur tertentu yang sangat ketat sekali. Akhirnya ya daripada malas, ribet, ya udah deh, saya daripada repot, saya tidak ikut aja, gitu ya. Nah, ini kreativitasnya tidak akan berkembang. Contohnya di perusahaan gitu ya, atau di institusi pendidikan misalnya, pengajar, dosen itu ingin conference, ingin seminar di luar negeri gitu ya. Itu kadang untuk dana menuju sana kan juga sulit. Harus ada prosedur dari institusi, dari universitas. Sementara dituntut untuk conference, akhirnya menggunakan dana pribadi sementara. Nggak tahu apakah akan diganti atau tidak. Nah, ini juga catatan. Nah, itu yang ketiga ya, lanjut lagi. Komposisi tim yang keempat. Jadi komposisi tim, kadang
seseorang itu harus distimulus, dirangsang ya, dirangsang untuk mengembangkan kreativitasnya dengan cara digabungkan dengan orang lain ya, bisa orang lain yang juga memiliki kreativitas yang lebih baik atau orang lain yang lebih buruk kreativitasnya ya, lebih cenderung diam. Jadi di situ nanti dia akan berpikir langkah apa yang seharusnya saya lakukan, akan terus gimana caranya biar dia bisa bertahan. Itu kreativitasnya berkembang di situ. Nanti kalau udah satu sama lain saling berpikir situ, akhirnya timnya tersebut jadi tim yang kreatif. Ya, timnya jadi tim yang kreatif. Kemudian yang kelima itu dorongan supervisi ya, jadi dorongan dari atasan. Atasan harus mendorong untuk karyawan mengembangkan kreativitasnya. Kalau atasan justru mengengkang, tidak mendorong, hanya sibuk untuk mengurusi hal-hal yang sepele, kualitas, hal-hal yang sifatnya prosedural. Nah ini bahaya, karyawan juga tidak merasa terapresiasi. Ini ya, jadi dorongan supervisi. Apresiasi bisa berbagai hal, bisa dalam bentuk materi, penghargaan, untuk mendorong kreativitas karyawannya. Ini penting. Kemudian dukungan organisasi ya, yang keenam. Jadi itu dukungan dari pusat, struktur organisasi jelas ya. Bahkan kalau perlu kita bentuk sebuah tim khusus untuk melakukan penilaian terhadap kreativitas karyawan. Sehingga tiap berapa periode sekali kita kasih penghargaan siapa yang berhasil menjadi karyawan yang paling kreatif pada periode tertentu. Nanti dipajang fotonya kan bangga ya. Nah, itu bisa merangsang kreativitas di perusahaan. Nah, kreativitas ini ya. Kreativitas ini kenapa penting saya bahas melulu, saya bahas panjang lebar, karena kreativitas ini adalah cikal bakal dari sebuah inovasi. Ya. Cikal bakal dari inovasi. Jadi ada yang dikenal dengan kreativitas, ada yang dikenal dengan invensi, ada inovasi. Apa bedanya invensi, inovasi, kreativitas? Di sini ada di buku ini ya, halaman 657. Contohnya apa nih? Oh iya, ini contohnya ya. Ada yang membuat sesuatu yang baru. Ketika masih belum diwujudkan, itu sifatnya disebut sebagai apa? Kreativitas atau invensi. Kreativitas itu ada unsur yang baru ya. Ini contohnya remote dikasih apa nih gambarnya. Dijadikan juga untuk membuka botol ya. Nah ini masuknya invensi ya. Ada sesuatu yang baru dan berbeda juga tapi ya. Ya coba Anda baca dulu ya, ini yang halaman 6.57 ya. Oh, 657 ini gambar remote ini dia juga invensi iya, kreativitas juga iya, inovasi juga iya. Tapi langkahnya lahir dari kreativitas ya. Invensi itu apa? Invensi itu adalah ide gagasan, sketsa, atau model untuk suatu hal. Jadi pengembangan ide baru itu invensi. Sesuatu yang baru namun masih berada dalam tataran konsep, model, prototype, atau pengetahuan itu invensi. Kalau inovasi itu udah terwujud. Jadi invensi itu konsepnya, inovasi itu wujudnya udah masuk ke tataran wujud juga. Itu inovasi. Jadi inovasi lebih spesifik ya, lebih jelas. Jadi inovasi itu adalah kreativitas ditambah invensi ditambah
implementasi atau eksploitasinya ya. Itu inovasi. Inovasi adalah mereview, membuat sesuatu yang baru atau mengganti yang lama menjadi yang baru, itu inovasi. Novus ya, ada yang menyebutkan inovasi, innover itu dari kata novus, baru. Ada orangnya sebut inventornya, itu juga ada banyak ini penjelasan tentang inovasi. Nah, bagaimana proses inovasi dan dasar inovasi ya? Ini menurut Bright, saya baca di sini ya, aktivitas yang terkait inovasi ada proses ilmiah ya, pengembangan ide-ide, persepsi dari kebutuhan, itu berarti dari proses kreatif ya. Kemudian dari situ melahirkan konsep inventif ya, inventif ya tadinya namanya ya, bukan inventif, apa tadi namanya, invensi ya, invensi, teori konsep rancangan yaitu invensi. Nah, dari invensi itu kemudian diverifikasi, didemonstrasi, bikin prototype menjadi produk baru, jadi inovasi ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Nah, ini dasar inovasi teknologi ya. Jadi dari pengetahuan dulu ya, pengetahuan teknologi dan pengetahuan pasar. Jadi pengetahuan tuh dua-duanya serap ya, dari pengetahuan pasar dan pengetahuan teknologi. Ini yang di slide ini lebih banyak ke inovasi teknologi ya, jadi kita skip saja. Karena ini saya juga sempat mengajar tentang manajemen teknologi, jadi saya lupa mengurangi ini ya, poin-poin dalam slide-nya. Sampai ke paten, copyright, dan lisensi ya. Ini output terakhir ya, kalau kita sudah punya produk jelas dalam inovasi, setelah proses inovasi, produknya jelas, mau dipasarkan, sebaiknya kita melakukan paten. Paten untuk apa? Agar tidak ditiru, agar tidak dimiliki, diakuisisi oleh perusahaan yang lain. Karena kalau keburu dipatenkan oleh perusahaan yang lain, nanti ketika kita memasarkan, kita akan mendapatkan kerugian. Kita akan dicas oleh perusahaan yang lain yang sudah mematenkan lebih dahulu. Kita harus membayar biaya lagi ya untuk memasarkan produk kita, padahal ya. Copyright ya. Kayak video-video, DVD itu sebenarnya memiliki copyright. Jadi kalau kita membeli DVD harganya mahal, itu karena memang yang original itu memang ada copyright-nya. Jadi harganya bukan CD-nya itu, bukan, tapi isinya, kontennya, hak ciptanya itu, hak patennya ya, yang menjadi harga juga di situ, sehingga harganya lebih mahal. Kalau yang original ya, kalau yang bajakan mah ya itu mah tinggal CD-nya aja ya. Nah, ini lucu juga ya kalau di Indonesia itu. Jadi hal-hal seperti itu ya mudah didapatkan ya. Saya juga bingung nih. Kadang-kadang ada ya orang bule yang dia main ke Indonesia itu hanya kesini hanya untuk beli software ya Indonesia. Karena di Indonesia itu software sangat mudah sekali dan sangat murah. Kalau di Taiwan itu harus lisensi ya, harus ori biasanya, harus original. Bahkan film pun kita kalau mau mendownload film dari institusi gitu ya, mau mendownload itu harus hati-hati juga, karena kalau kita mendownload secara ilegal itu akan mendapatkan penalti, kalau di Taiwan ya. Manajemen teknologi manajemen teknologi itu mata kuliah yang lain ya. Manajemen teknologi itu mata kuliah terkait dengan bagaimana memanage sebuah teknologi, mengembangkan teknologi. Kajiannya dalam prinsipnya hampir sama juga, ada hal-hal yang
yang paralel juga yang dibahas di sini, kayak knowledge management itu juga ada knowledge teknologi juga dalam manajemen teknologi. Jadi bagaimana memanage teknologi ya, manajemen teknologi, mengelola teknologi, karena kadangkala teknologi itu tidak diciptakan juga, tidak langsung bisa diterapkan. Harus ada prosesnya. Kadang ada juga istilah transfer teknologi ya, pernah dengar? Transfer teknologi. Jadi memindahkan teknologi dari perusahaan lain ke perusahaan kita. Nah, bagaimana caranya? Harus banyak faktornya. Bagaimana mempersiapkan elemen di perusahaan kita agar siap untuk menerima dan menjalankan teknologi yang baru. Itu ada prosesnya. Itu dipelajari dalam mata kuliah manajemen teknologi. Ya, itu Mbak Anis Kurliana ya, manajemen teknologi. Gambaran umumnya ya. Kalau dalamannya ya yang dibahas banyak. Tipologi teknologi, terus dari mulai ada piramida teknologi, itu teori-teorinya ya. Prakteknya ya implementasi teknologi. Ya. Di dalamnya juga membahas inovasi. Nggak tahu di UT ada nggak mata kuliah manajemen teknologi? Ada nggak? Saya tidak begitu paham tentang kurikulum UT soalnya. Kalau penasaran ya, nggak ada ya. Kalau penasaran juga bisa mencari di Google ya tentang manajemen teknologi. Manajemen teknologi, Anda baca aja pengantar manajemen teknologi itu apa sih. Itu ada informasi tentang manajemen teknologi. Jadi manajemen itu luas sekali ya. Perubahan perlu di manage, organisasi, manajemen organisasi, teknologi ada manajemen teknologi, industri ada manajemen industri, banyak. Manajemen industri juga ada. Jadi sangat banyak sekali. Manajemen bisnis, manajemen pemasaran, manajemen akuntansi, semuanya depannya manajemen. Ya, banyak ya. Ya memang kompleks, tapi ya kalau kita belajar ya nanti sedikit-sedikit bisa terurai ya. Ibaratnya itu benang kusut. Benang kusut itu kalau kita urai satu persatu pelan-pelan nanti akan tidak kusut ya. Mencari jarum dalam suatu jerami. Nah, jerami kalau kita keluarin sedikit-sedikit jarumnya juga ketemu ya. Itu jadi harus sabar itu di situ. Mencari ilmu harus sabar. Kadang nggak ngerti ini, kadang nggak ngerti itu, ya wajar, namanya juga belajar, mencari ilmu ya. Kadang nggak bisa ngerjain ini, kadang nggak bisa ngerjain itu, ya wajar saja, memang karena ini proses belajar. Kalau sudah bisa, ya kita akan belajar apanya kalau udah bisa, kalau udah tahu. Kalau belum tahu, belajar kan, nah, gitu ya. Tapi kalau udah tahu, saya ini udah tahu, ya nggak usah belajar lagi. Review tinggal diajarkan ke yang lainnya kalau udah tahu. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya, jadi dalam inovasi itu nanti ada pendidikan juga, pelatihan, informasi ya. Jadi ada sharing keilmuan. Sharing keilmuan, ada pendidikan baru ya dari inovasi yang ada. Ini biar elemen-elemen yang di organisasi kita, di perusahaan kita bisa mendukung, bisa memahami, bisa melaksanakan inovasi di perusahaan. Sama ya tadi ya, mana basisnya memang sama, knowledge sharing, knowledge managementnya. Nah, gitu ya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Di sini di buku ini ada banyak ya, ada dimensi inovasi, ada tipologi inovasi, ada apa bedanya inovasi dan adopsi ya, ada difusi, ini banyak sekali istilah-istilahnya. Nah, Anda bisa mencoba mengeksplor sendiri di sini ya, di buku ini.
sehingga nanti kalau ujian tidak kesulitan dalam menjawab. Nah, proses inovasi ada yang dengan teknologi push, ada yang market pull. Ya. Bedanya apa? Kalau teknologi push itu kita menciptakan teknologinya untuk dipasarkan. Jadi pasar akan menerima biasanya teknologi-teknologi yang baru. Kalau marketing pull itu kita menerima demand dulu, permintaan dari pasar, kemudian kita sesuaikan, kita produksi permintaan tersebut. Jadi di dalamnya sama, ada inovasi, ada pengembangan sesuatu yang baru, tapi mulainya itu yang berbeda. Mulainya kalau teknologi push itu dari internal ya, internal perusahaan, ciptakan sesuatu yang baru, kemudian kita jual ke pasar. Kalau teknologi pull atau market pull itu dari pasar dulu, kira-kira butuh apa, minta apa, kemudian kita siapkan, kita ciptakan inovasi dalam perusahaan kita untuk menjawab tantangan pasar. Itu ya. Gitu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini secara kematerian, secara modul pembelajaran ini sudah selesai ya materi kita ya. Sudah sampai modul 6. Cepat ya, syukurlah, inti-intinya saja. Nanti kalian ya kalau Anda membaca di sini mungkin akan lebih paham lagi, lebih jelas ya. Dibaca per modul, dibaca rangkumannya dulu, boleh tekniknya, baru belajar ininya, detailnya. Itu bagus ya. Terus apalagi? Saling diskusi, saling gantian, misalnya teman kita belajar tentang modul yang mana ya, terus yang bagi-bagi ya, nanti habis itu ketemu sambil makan-makan, itu kan biasanya mbak-mbak kan senang makan-makan ya. Sambil ngobrol tentang modul kan enak ya, sambil refreshing, jalan-jalan di mana itu ya. Masak-masak ya. Sampai modul 6 ya mbak, sampai modul 6 saja mbak. Modul 7 nggak ada mbak sini mbak. Tapi modul 7 mungkin manajemen yang lain ya, bukan manajemen perubahan. Iya mbak, sampai modul 6 saja mbak. Mbak Iklis Nur Anissa ya. Alhamdulillah ya mbak. Apa mbak? Yang ngerti saya, kelas Vekon 2 mah suka makan pak apa ini? Oh suka makan. Suka makan, nggak apa-apa kan. Makan bareng. Ya, akrab ya, solid. Itu kalau misalnya udah pada pulang ke Indonesia kan, jadi pada kangen ya.